Pangan Jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5J pada video ini akan menyampaikan mengenai simulasi media pembelajaran yang telah kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadinta Agustina. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Bintang Yunda Putri. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dinami Astitiani. Dan salah satu anggota kami yang berhalangan hadir yaitu Ibu Tujuli Ariwibawa. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini kami telah melakukan observasi ke salah satu SD, yaitu SDN 3 Ungasan, di mana di situ kami mendapati hasil bahwa ada salah satu siswa yang duduk di kelas 5 dengan inisial IP, itu kami identifikasi sebagai siswa yang tergolong ABK. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada wali kelas dari IP itu sendiri, di mana beliau mengatakan bahwa IP ini sangat kurang dalam kegiatan menghitung, terutama pada penjumlahan bilangan yang sederhana atau angka yang kecil seperti 2 ditambah 3, 3 ditambah 5, sehingga IP ini kami golongkan atau identifikasi sebagai anak yang slow learner. Jadi di sini kami telah merancang PPI atau yang bisa kita sebut sebagai program pembelajaran individual untuk IP yang berfokus pada kegiatan menghitung. Jadi ada 3 materi yang menjadi pokok utama atau 3 hal yang menjadi fokus kita untuk mengajarkan IP agar jauh lebih mendalami seperti apa kegiatan menghitung itu. Nah, jadi kami mengambil salah satu materi di kelas 5 mengenai pecahan. Jadi 3 materi yang akan kami berikan atau akan kami ajarkan kepada IP itu yang pertama mengenai operasi penjumlahan bilangan yang sederhana dalam rentang angka 1 sampai 10, di mana kami akan menggunakan media berupa PowerPoint. Kemudian yang kedua yaitu kami akan memberikan materi mengenai konsep pecahan, di mana kami akan mengenalkan seperti apa penyebut serta bilangan dalam bilangan pecahan, di mana media yang akan kami gunakan itu adalah berupa PowerPoint. Kemudian yang ketiga yaitu materi mengenai operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Jadi ketika kami mengajarkan atau memberikan materi mengenai operasi penjumlahan bilangan pecahan ini dengan berpenyebut sama ini, kami menggunakan 2 media. Yang pertama yaitu menggunakan media PowerPoint, dan yang kedua kami menggunakan media konkret yang kita beri nama biskuit pecahan. Baik, langsung saja kita saksikan mengenai simulasi penggunaan kedua media tersebut, yaitu media PowerPoint dan biskuit pecahan. Baik, pertama kami akan melakukan simulasi mengenai penjumlahan pecahan, yaitu dengan materi pertama kami akan menjelaskan kepada IP bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan yang benar. Dan pengajaran ini akan kami lakukan selama 5 kali pertemuan, sehingga IP betul-betul mengerti bagaimana caranya melakukan operasi penjumlahan dari 1 hingga 10. Dan kami juga menanamkan pada IP bahwa penjumlahan itu adalah cara menghitung maju. Baik, kami akan sajikan media digital yang kami buat, yaitu berupa PowerPoint interaktif. Pada media ini kami menyajikan beberapa contoh soal, misalnya 5 ditambah 4. 5 ini kami gambarkan seperti 5 buah apel, tambah ini digabungkan, dan 4 itu seperti 4 buah apel. Dan kami akan mengajak IP untuk menghitung satu persatu, seperti 5 ditambah 4. Pertama 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 4, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya menghitung maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasil dari 5 buah apel digabung dengan 4 buah apel itu adalah 9. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya 9. Contoh lainnya, misalnya di sini ada soal 6 ditambah 3. Sama seperti tadi, diibaratkan sebagai buah apel. 6 sebagai 6 buah apel, kami ajak IP untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tambah digabung dengan 3 buah apel, 1, 2,
3. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 6 buah apel digabung dengan 3 buah apel, hasilnya 9 buah apel. Atau sama artinya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, setelah kami menanamkan konsep ini setiap pembelajaran, bagaimana cara menghitung penjumlahan, kemudian kami akan memberikan games kepada IP untuk mengetahui apakah IP itu sudah memahami pembelajaran hari tersebut. Nah, pada games ini akan terdapat 5 buah soal dengan tampilan yang menarik yang dapat dikerjakan oleh IP. Semisalnya 5 ditambah 5, IP harus menghitungnya dan menjawab jawaban yang benar. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan penggunaan media PowerPoint untuk materi yang kedua mengenai pembilang dan penyebut dalam pecahan. Nah, di mana pada materi pembilang dan penyebut pecahan ini kami mengalokasikan sebanyak 5 kali pertemuan. Nah, jadi pemahaman atau pemberian materi pertama mengenai pembilang dan penyebut pecahan itu yang akan kita berikan pertama yaitu mengenai pengertian dari pecahan itu. Jadi IP harus mengetahui seperti apa sih pengertian dari pecahan itu. Nah, jadi pecahan itu merupakan suatu bilangan yang terdiri dari 2 angka yang ditulis dalam bentuk per. Kemudian setelah IP mengetahui pengertian dari pecahan itu seperti apa, barulah kita menunjukkan seperti apa bentuk dari bilangan pecahan itu dalam bentuk variabel, yaitu variabel A per variabel B. Setelah IP mengetahui pengertian atau konsep dari pecahan itu seperti apa, kemudian IP juga mengetahui bentuk dari pecahan itu seperti apa, barulah kita mulai mengenalkan bahwa pecahan itu terdiri dari ada yang namanya pembilang, kemudian ada juga yang namanya penyebut. Nah, jadi dalam PowerPoint yang telah kami rancang, itu sudah terdapat mengenai bentuk pecahan yang menunjukkan mana yang merupakan pembilang dan mana yang merupakan penyebut. Seperti pada tayangan PowerPoint di mana bentuk pecahan A per B, di mana A itu ditunjukkan sebagai pembilang, jadi variabel A itu merupakan pembilang, kemudian variabel B itu merupakan penyebut. Jadi di sini kita juga harus menjelaskan bahwa nantinya bentuk A per B ini kita ubah menjadi sebuah angka. Bisa misalnya 1/7, 2/7, 3/5, dan seterusnya. Setelah kita mengenalkan mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan, kemudian kita mulai memberikan contoh-contoh pecahan-pecahan lainnya, kemudian kita tunjukkan mana yang disebut sebagai pembilang dan mana yang disebut sebagai penyebut. Misalnya pada contoh pertama itu ada 2/4. Jadi kita juga sekaligus mengajak IP untuk belajar membaca bagaimana cara membaca bilangan pecahan. Misalnya pada tayangan PowerPoint ini ada 2/4, jadi kita mengajak IP juga membaca seperti bilangan pecahan itu dibaca 2/4, di mana 2 itu merupakan pembilang atau yang di bagian atas itu merupakan pembilang, kemudian yang di bagian bawah itu merupakan penyebut atau 4 itu disebut sebagai penyebut. Kemudian kita juga memberikan contoh lain. Yang pertama ada 2/8 dan 5/6. Jadi pecahan 2/8 di mana 2 di bagian atas itu kita sebut sebagai pembilang, yang 8 itu yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Kemudian untuk pecahan 5/6, 5 yang di bagian atas atau angka di atas itu sebagai pembilang, kemudian 6 angka yang di bawah itu sebagai penyebut. Nah, setelah kita rasa IP itu sudah memahami konsep pecahan, sudah memahami atau sudah mengetahui mana yang disebut sebagai pembilang, mana yang disebut sebagai penyebut dalam sebuah pecahan, kita akan mengajak IP untuk melakukan sebuah games. Nah, games itu seperti apa? Jadi, games yang akan kami berikan kepada IP ini berupa pengejaran dalam labirin. Nah, jadi misalnya nanti akan ada sebuah soal. Jadi IP harus menuntun pemain menuju
kotak yang berisi jawaban yang benar. Jadi tujuan kami memberikan game ini selain sebagai selingan agar IP tidak merasa bosan, game ini juga akan membantu IP lebih memahami mengenai pembilang dan penyebut dalam suatu pecahan itu seperti apa. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjumlahan pencahayaan. Yang pertama, penjumlahan pencahayaan penyebut sama penjumlahan pencahayaan yang penyebutnya sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangan saja, sedangkan penyebutnya tetap bentuk umum yaitu A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Nah, contoh hasil penjumlahan 1/4 ditambah 2/4. Nah, penyelesaiannya itu 1/4 ditambah 2/4 yaitu sama dengan 3/4. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh soal itu pecahan 2/4 ditambah 2/4. Nah, seperti cara yang sebelumnya, kita membuat kotak sebanyak 4 kotak terlebih dahulu untuk menandakan penyebutnya atau jumlah keseluruhannya. Kemudian 2 kotak itu kita arsir sebagai pembilangnya. Nah, kemudian untuk pecahan yang selanjutnya itu 2/4 sama, jadi kita buat kotaknya itu 4 terlebih dahulu. Kemudian kita arsir 2 bagian untuk menandakan pembilangnya. Kemudian pecahan 2/4 digabung dengan pecahan 2/4, maka hasilnya yaitu 4/4 dengan jumlah kotak keseluruhannya itu ada 4 dan keempat kotak itu diarsir. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal hasil penjumlahan dari pecahan 3/4 ditambah 1/4, di mana jumlah kotaknya ini yaitu jumlahnya itu 4 kotak yang menandakan sebagai penyebutnya. Kemudian yang diarsir itu ada 3 bagian kotak menandakan sebagai pembilangnya. Kemudian ditambah dengan pecahan 1/4, di mana jumlah keseluruhan kotaknya itu ada 4 buah kotak, sedangkan yang diarsir yang menandakan pembilangnya itu ada 1 buah kotak. Sehingga ketika digabung 3/4 dengan pecahan 1/4, maka hasilnya itu 4/4 dengan jumlah keseluruhan kotak itu ada 4 kotak dan keseluruhannya itu diarsir. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa lama pembelajaran ini yaitu sekitar 6 kali pertemuan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari media konkret yang telah kami buat, yaitu berupa biskuit pecahan. Nah, sebelum kita menggunakannya sebagai operasi penjumlahan bilangan pecahan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu itu ada 3 buah lingkaran. Nah, lingkaran ini, jadi nantinya lingkaran ini akan sebagai penyebutnya. Nah, selain ada lingkaran itu, di sini juga kelompok kami telah membuat potongan-potongan biskuit ini, di mana potongan biskuit ini nantinya akan sebagai pemilah. Nah, untuk mengetahui jumlah dari penyebutnya atau jumlah lingkaran ini, kita isi terlebih dahulu potongan biskuitnya satu persatu. Baik, jadi lingkarannya sudah kita penuhi dengan potongan biskuit. Jadi sekarang kita menghitung berapa jumlah penyebutnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah penyebutnya itu yaitu 1/8. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan soal yang telah kami buat. Jadi soalnya itu ada 2/8 ditambah 3/8. Nah, 2/8, jadi 2 itu sebagai pembilangnya dan 8 itu sebagai penyebutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pembilangnya itu kita menggunakan potongan biskuitnya. Jadi kita ambil 2 buah potongan biskuitnya sebagai pembilang.
kemudian yang selanjutnya itu 3/8. Nah, untuk 3/8 ini pembilangnya itu adalah 3. Jadi kita ambil 3 buah biskuit sebagai pembilangnya. 3 buah potongan biskuit sebagai pembilangnya. Nah, karena di sini penyebutnya itu sudah sama, yaitu 1/8, jadi kita tinggal menambahkan saja atau kita tinggal menggabungkan saja 2 ditambah 3. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Itu 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Jadi 2/8 ditambah 3/8 itu hasilnya 5/8. Baik, sekian penjelasan saya mengenai media konkret dari biskuit pecahan. Terima kasih.